في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد. Beliau berdua saling memaafkan, menangis, dan kemudian saling ridho apa yang terjadi di masa yang lalu. Ketika saya tanya apakah Bapak ketika 2 kali menikah itu dulu selalu mencari sosok yang lembut, penyayang, seperti sosok di masa kecil yang Bapak rindukan. Iya, Umi. Walaupun itu berakhir dengan kemarin kegagalan dan Bapak masih mencobanya lagi. Iya. Karena beliau merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Maka dari itu beliau berusaha untuk menemukan itu. Apakah ada yang salah dengan pernikahan yang kedua? Sebenarnya untuk menikah lagi atau poligami tidak ada yang salah. Tetapi ketika diawalinya dengan cara yang salah, ini bisa mengakibatkan masalah yang jauh lebih besar. Karena poligami itu satu ibadah yang mulia. Namun harus diniatkan dengan niatan yang mulia juga. Kalau niatnya sudah belok, banyak kebohongan, sebenarnya kita belum siap untuk mengemban amanah itu, tapi memaksakan diri, yang ini dampaknya tentu saja bukan kebaikan yang bisa didapatkan, bisa jadi mudarat di belakangnya. Jadi pentingnya mempersiapkan segala sesuatu, bukan memaksakan diri. Saya tidak menolak tentang poligami, saya tidak menolak. Karena apa? Karena memang itu bagian dari perintah Allah dan itu diizinkan. Tapi cara yang baik, cara yang tepat, usaha dan langkah apa yang dilakukan hingga itu menjadi amal ibadah yang mulia, suatu sangat luar biasa. Saya mengapresiasi itu. Hingga akhirnya beliau berdua saling islah. Nah, ketika setelah selesai islah, si ibu mengatakan bahwa, Umi, mohon maaf, saya tidak ridho anak saya menikah lagi, dan dia nikah tidak izin dengan saya. Saya tersenyum, saya bisa memaklumi apa yang dirasakan oleh ibunya. Ketika saya tanya, bagaimana Pak? Sudah dengar apa yang ibu sampaikan? Iya Umi. Tapi Umi, saya sudah menikahinya secara sah. Saya menikahinya di hadapan orang tuanya. Secara hukum agama, saya sah menikah. Sekarang kalau saya mau menceraikan dia tanpa ada alasan yang jelas, saya akan zalim, saya berdosa. Di sini saya bilang, betul juga dan ini benar. Tapi di sisi lain ibunya tidak ridho. Maka saya tanya, Bu, Ibu tahu kalau kita menyarankan orang untuk bercerai tanpa ada alasan dan hukum yang jelas, maka kita yang menanggung dosa itu. Si ibunya cuma geleng-geleng kepala sambil menangis, saya tidak ridho Umi, saya tidak ridho. Oke, baik, dibalik ketidakridhoan ini, saya ingin tahu apa alasan ibu tidak ridho. Lalu beliau menceritakan bahwa setelah menikah, si anak ini berbohong. Uang perusahaan banyak dipakai untuk belikan mobil, bahkan uang-uang yang sebenarnya itu dialokasikan untuk ke lain, ternyata beliau ambil secara diam-diam. Sehingga terjadi penyalahgunaan keuangan pada perusahaan yang menyebabkan mereka semua khawatir dampaknya akan semakin buruk. Kemudian saya tanya, oke Pak, di awal saya sempat bingung juga, saya harus ngomong apa ini ya Allah.
Karena saya benar-benar nggak tahu, karena alasan bapak ini juga benar, sementara si ibu juga punya hak untuk menyampaikan apa yang menjadi haknya seorang tua. Disinilah peran saya sebagai seorang penerapis di konseling Qurani terbukti bahwa saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengandalkan sekedar pikiran, logika, dan akal saya untuk menyelesaikan problemnya klien. Langkah apa yang saya lakukan ketika saya mengalami kebuntuan seperti ini? Langkah yang saya lakukan adalah kami bertiga, terus kemudian ibu, bapak, mari kita sekarang berdoa kepada Allah. Kita minta agar supaya Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan keluar, agar tindakan apapun yang kita ambil itu bukan satu yang salah, bukan satu yang zalim, tetapi adalah sebuah kebaikan bagi semua pihak. Saya ajak bertiga untuk berdoa dengan bahasa Indonesia. Minta untuk diberi kebaikan untuk istri yang ketiganya. Minta diberikan kebaikan kepada semua keluarga mereka, terhindar dari semua keburukan, dan diminta diberikan petunjuk yang terbaiknya yang seperti apa. Selesai berdoa, akhirnya saya tiba-tiba Allah berikan sebuah pemikiran untuk bertanya. Bapak, mohon maaf, ketika Bapak setelah menikah lagi ini, menurut Bapak di hadapan Allah, Bapak menjadi jauh lebih baik atau lebih buruk? Maksud pertanyaan Umi bagaimana? Setelah Bapak menikah lagi yang kedua ini, Bapak merasa selama ini menambah keburukan atau menambah kebaikan? Beliau terdiam, sehingga akhirnya saya memilih bertanya dengan ibunya. Bu, mohon maaf, bolehkah saya tahu keburukan apa saja sehingga ibu menganggap anak ini, ibu tidak menyetujui pernikahannya ini? Akhirnya sang ibu bercerita bahwa banyak Umi keburukannya. Apa? Satu, dia sering berdusta. Dia berdusta kepada saya. Dia berdusta kepada istrinya. Bahkan dia melakukan kezaliman terhadap anak-anaknya. Dan saya nggak ridho itu semua. Kemudian saya tanya, Pak, gimana dengan alasan yang ibu sampaikan? Apakah Bapak siap mempertanggungjawabkan dari perbuatan Bapak ini kalau dilanjutkan terus? Coba Bapak pikirkan, apa yang disampaikan ibu tadi itu membuat Bapak jadi jauh lebih baik apa lebih buruk? Sekarang Bapak menikah tanpa mempersiapkan istri, sehingga istrinya tidak siap untuk poligami, anak-anak tidak siap, orang tua tidak siap. Nah, sekarang kebaikan seperti apa yang sampean harapkan? Akhirnya beliau menyampaikan, ya Umi, saya sadar, saya ternyata jauh lebih banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya ketika saya menikah lagi. Saya sadar sekarang kesalahan-kesalahan saya. Ternyata pernikahan saya hanya nafsu saya sendiri. Bapak yakin dengan apa yang Bapak lakukan, ucapkan? Iya Umi. Sekarang silahkan berdoa minta ampun kepada Allah kalau Bapak sadar dengan apa yang Bapak lakukan salah. Dia langsung menangis minta ampun kepada Allah. Terus kemudian saya tanya, langkah apa yang akan sampean lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan mengembalikan istri saya yang ketiga ini kepada orang tuanya. Apa alasan sampean? Saya takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena semenjak saya menikah, saya banyak melakukan dusta, saya banyak melakukan kesalahan terhadap orang tua dan terhadap keluarga saya. Dan bahkan kalau ini saya teruskan, bisa jadi yang saya kasih untuk istri saya itu adalah uang yang belum tentu halal.
sehingga itu tidak baik untuk dia juga. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya beliau berdua bertangisan. Ibu dan anak ini bertangisan. Terus kemudian saya sampaikan, Bapak, wanita yang Bapak cari kelembutannya dan Bapak rindukan di masa kecil dulu, itu ada di samping Bapak. Dia tidak ada di luaran sana. Karena itu, maafkan Ibu, sekarang terapinya Bapak adalah bersatu kembali dengan Ibu, bangun komunikasi yang baik, mendekat, muliakan Ibu, dan Ibu mulai dari sekarang Ibu harus bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk membangun kebersamaan bersama dengan anaknya, sehingga waktu yang hilang dulu biarkan dia hari ini menikmati kebersamaan dengan Ibu. Langsung beliau akhirnya berdua berpelukan, menangis, mengucapkan terima kasih, pulang. Dan besoknya saya dengar kabar beliau menyelesaikan dengan cara baik-baik. Bahkan beliau menyerahkan uang masa idah ya, untuk masa idah istrinya diberikan uang. Saya yang menyarankan agar supaya diselesaikan dengan baik-baik, dikasih tahu alasannya yang jelas sesuai syariah, dan akhirnya mereka semua bisa menerima. Endingnya saya sampaikan bahwa beliau merindukan sosok perempuan yang lembut, penyayang, yang mana sosok ini harusnya hadir di fase beliau masih kecil, usia sekitar 7-8 tahun. Tapi karena kesibukan orang tuanya, sehingga sosok ini tadi itu tidak muncul di dalam batinnya hingga beliau dewasa. Maka ketika dewasa, dia merasa ada sebuah puzzle yang hilang. Karena dia merasa ada puzzle yang hilang, maka dia berusaha untuk mencari dan menemukan puzzle itu. Dan ternyata puzzle itu bisa dipasang oleh syaitan dengan puzzle-puzzle semu, yaitu pada orang-orang perempuan di luar sana, seakan-akan itulah puzzle yang hilang di dalam dirinya. Jangan-jangan hari ini belum kokohnya puzzle orang tua di dalam batin kita, sosok ibu dan bapak. Itulah yang menyebabkan hari ini kita menimbulkan konflik, masalah dengan siapapun, bahkan sesuatu yang di luar kendali kita. Jangan-jangan itu karena ada puzzle yang hilang di dalam diri kita, dan kita menemukan puzzle semu dari luar, dan puzzle semu itu kita pasangkan ke dalam diri kita. Ini tidak akan pas. Karena apa? Puzzle semu itu akan menimbulkan masalah-masalah baru yang jauh lebih besar. Jadi bagaimana? Pastikan sosok ibu dan bapak itu berdiri kokoh di dalam batin kita. Jangan pernah ada konflik dengan orang tua. Ikhlas, ridho, terima, syukuri. Kenapa Allah mentakdirkan saya lahir dari kedua orang tua saya? Karena Allah tahu kamu bisa kembali ke surganya melalui mereka berdua. Ketika hari ini ada konflik, ketika hari ini batinmu merasa tidak tenang dengan orang tua, segera cari, temukan hikmahnya. Bila mengalami kesulitan, silahkan kita ngobrol. Ruang konseling Qurani adalah ruang untuk mengambil hikmah di balik semua peristiwa. Luaskan batin kita seluas samudra. Jernihkan hati kita sejernih-jernihnya sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya hitam, putih, merah, kuning, dan abu-abunya. Sehingga kita tidak tertipu dengan segala sesuatu yang kita anggap itu satu kebaikan, bisa jadi itu petaka dan kehancuran kita dunia dan akhirat. Masya Allah, barakallahu fikum. Kepada klien yang saya ceritakan hari ini, semoga cerita yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi semua orang, bagi kita semua, untuk lebih bisa waspada, hati-hati, dan memaafkan semua kekurangan dan kesalahan orang tua. Dan semoga ini menjadi amal jariah pian sekeluarga. Anak-anak pian menjadi hafiz Quran yang diridhoi oleh Allah. Pian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bisnis pian diberkahi sehingga bisnis pian membawa ketenangan, ketentraman, keridhaan,
dan kebaikan-kebaikan yang sempurna. Sambil saya lanjutkan makannya, sampai jumpa. Konseling Quran di Banjarmasin, saya Umi Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.